Semangat pagi adik-adik, bertemu kembali di John Freddy Tondang Channel. Kali ini kita lanjutkan pembahasan tentang subtopik dari medan magnet. Sebelumnya, kembali kita review, kita telah belajar medan magnet di sekitar kawat lurus berarus, medan magnet pada kawat melingkar berarus, medan magnet pada kumparan atau solenoida, di mana solenoida merupakan kumparan yang panjang, sehingga L atau panjang kumparan kita perhitungkan. Maka selanjutnya adik-adik kita akan membahas tentang toroida. Apakah itu toroida? Jadi jika ini merupakan gambaran solenoida, ya, jadi solenoida sebelumnya adalah kumparan yang sangat panjang. Lalu jika kumparan ini kita bentuk jadi lingkaran, inilah yang disebut dengan toroida. Jadi sekali lagi adik-adik, toroida merupakan solenoida yang kita bentuk menjadi berbentuk lingkaran. Kemudian jika pada toroida kita alirkan arus, juga akan dihasilkan induksi magnetik. Jika kita gambarkan, maka sebuah toroida bisa kita bayangkan memiliki gambar seperti ini adik-adik. Jadi bayangkan sebuah solenoida yang begitu panjang kita bentuk menjadi sebuah lingkaran, lalu kita berikan arus. Maka yang menjadi pusat perhatian kita, bagaimana induksi magnetik di pusat atau pada sumbu. Ya, dengan catatan jarak dari pusat pada titik ini disebut A, dan A itu merupakan jari-jari efektif. Jadi adik-adik bisa bayangkan bentuk toroidanya. Jadi sekali lagi, induksi magnetik pada sumbu sebuah toroida atau BP memenuhi persamaan mu0 kali I kali N per 2VA. Di mana adik-adik perlu ingat, A dalam keterangan merupakan jari-jari efektif dari toroida. Satuan tetap dalam meter, sedangkan BDP adalah induksi magnetik pada sumbu toroida. Baik adik-adik, untuk lebih memahami konsep, mari kita terapkan pada soal berikut. Kita perhatikan bersama. Yang pertama, toroida dengan jari-jari 5 cm terdiri atas 750 lilitan. Jika induksi yang terjadi pada sumbu toroida 1,8 kali 10 pangkat minus 3 Tesla, maka besar arus. Baik adik-adik, jari-jari berarti A kita ubah nanti, di mana A 5 cm kita ubahkan 5 kali 10 pangkat minus 2 dalam meter. Bisa ya? Lalu jumlah lilitan N, induksi pada sumbu berarti B di titik P, maka besar arus kuat arus I. Baik adik-adik, besaran pada soal yang pertama telah kita lengkapi. Maka tinggal perhitungan. Induksi pada sumbu toroida mu0 I N per 2VA. Kita lakukan. Induksinya 1,8 kali 10 minus 3. mu0 4V kali 10 pangkat minus 7 kuat arus. Ditanyakan jumlah lilitan 750 per 2VA.
Jari-jari efektif 5 kali 10 pangkat minus 2 dalam meter. Adik-adik, maka langkah berikutnya, jika ini kita coret, maka tersisa 2. Lalu yang kita peroleh adalah, kita kali silang adik-adik. Maka 1,8 kali 10 pangkat minus 3 kali 5 kali 10 pangkat minus 2 sama dengan 2 kali 750 1500 kali 10 pangkat minus 7 kali I. Lalu perhatikan adik-adik, 3, 2, maka sisa 2. Lalu 1502 habis. Bisa ya? Diikuti prosesnya. Sehingga tahap berikut yang bisa membantu kita 15 dengan 5 sisa 3. Sehingga kita peroleh 1,8 sama dengan 3 kali I, atau I sama dengan 1,8 dibagi 3, sehingga I sama dengan 0,6 ampere. Opsi kita bagian B. Bisa adik-adik? Kira-kira demikian pemahaman kita dalam menerapkan persamaan toroida. Kemudian soal yang kedua. Sebuah toroida dengan jari-jari, langsung saja adik-adik, jari-jari berarti A, kita ubah ke meter, 0,3 meter. Boleh ya? Dialiri arus berarti I 0,9 ampere. Jika induksi magnetik yang muncul, induksi pada sumbu toroida, maka tentukan jumlah lilitan atau N. Baik adik-adik, mari kita lakukan. Induksi pada toroida mu0 I N per 2VA. Induksinya 2,1 kali 10 pangkat minus 5. Mu0 4V kali 10 pangkat minus 7. Kuat arus 0,9 kali N per 2V jari-jari 0,3 dalam meter. Baik adik-adik, mari kita eliminasi. Maka 4V dengan 2V di atas tersisa 2, 0,9, 0,3, sisa 3, lalu pangkat minus 5 dengan minus 7, sisa minus 2. Bisa adik-adik ikuti? Ya, maka kita lanjut. Tersisa di depan 2,1 sama dengan, fokus adik-adik, 2 dikali 3, 6 kali 10 pangkat minus 2N. Lalu jumlah lilitan 2,1 per 6 kali 10 pangkat minus 2. Sehingga N sama dengan 2,1 naik adik-adik, jadi positif per 6. Lalu N sama dengan 2,1 kali 100, 210 bagi 6, atau jumlah lilitan 35 buah. 35 lilitan. Baik adik-adik, demikian pendalaman kita untuk konsep toroida. Semoga dua soal yang kita amati dalam video ini bisa membantu adik-adik memahami konsep toroida. Sekian, terima kasih.